Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Trimaharani Putri Jamong dengan NIM A41121004. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Yang pertama adalah pengertian dari transisi PAUD ke SD yang menyenangkan itu sendiri. Jadi, transisi PAUD ke SD yang menyenangkan adalah proses perpindahan anak dari PAUD ke SD yang dilakukan secara bertahap dan terencana, sehingga anak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan tuntutan pembelajaran di SD dengan lebih mudah dan menyenangkan. Salah satu kebijakan baru yang diluncurkan dalam kurikulum Merdeka adalah gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Gerakan ini mengajak kita untuk mencapai 3 target perubahan, yaitu satuan pendidikan perlu yang pertama, menghilangkan tes calistung dari proses penerimaan peserta didik baru ke SD. Kemudian yang kedua, menerapkan masa perkenalan bagi peserta didik baru selama 2 minggu pertama di PAUD dan di SD. Dan yang ketiga yaitu menerapkan pembelajaran yang membangun 6 kemampuan pondasi anak di PAUD dan di SD. Untuk mencapai 3 target perubahan tersebut, Kemendikbudristek sudah menyusun berbagai kebijakan pembelajaran melalui kurikulum Merdeka. Rangkaian pembelajaran di PAUD disusun selaras hingga SD kelas awal, dan standar kompetensi lulusan untuk PAUD juga dapat dibangun hingga akhir kelas 2. Ditambah adanya perancangan 6 kemampuan fondasi yang dapat dan harus dibangun dengan menggunakan kurikulum PAUD maupun SD. Kemudian, para guru PAUD dan SD kelas awal tidak akan sendiri dalam upayanya mendampingi anak dengan lebih baik karena telah disusun sumber belajar untuk para guru tersebut. Dalam menerapkan kurikulum Merdeka PAUD, guru terlebih dahulu perlu mempelajari sumber belajar transisi PAUD ke SD yang menyenangkan yang telah disediakan oleh Kemendikbudristek. Sumber belajar ini disusun dengan menggunakan prinsip-prinsip kurikulum Merdeka PAUD yang menghargai hak anak untuk berproses, memastikan anak berkembang dengan utuh dan menjaga agar setiap kegiatan yang dilakukan efektif dalam membangun kemampuan fondasi. Selanjutnya, materi bacaan di modul guru transisi PAUD ke SD yang menyenangkan disusun dengan menggunakan 4 prinsip. Yang pertama, pembelajaran kurikulum Merdeka PAUD yaitu laju perkembangan anak beragam supaya dalam membangun kemampuan pondasi anak selalu bertumpu pada penerapan asesmen awal. Karena perbedaan perkembangan anak yang beragam, maka tidak ada lagi penyekatan usia dalam pencapaian kemampuan tertentu. Prinsip yang kedua yaitu kemampuan fondasi sebagaimana juga capaian pembelajaran fase fondasi harus dibangun bertahap. Kemudian yang ketiga, kegiatan pembelajaran harus efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan prinsip yang keempat yaitu penggunaan teknik asesmen untuk anak usia dini perlu memotret perilaku atau kemampuan yang diamati guru. Tidak berdasarkan tes selanjutnya, hasil asesmen selalu digunakan untuk memberi informasi mengenai hal yang sudah mampu dicapai anak dan juga masih perlu dikuatkan dengan dukungan guru serta orang tua melalui hasil asesmen sumatif. Hasil asesmen ini juga dilaporkan kepada orang tua sebagai bentuk kemitraan satuan dengan orang tua. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.